Oke, kita bahas Ahok. Ini orang dulu dikenal keras, anti korupsi, dan belak-belakan. Tapi sekarang, kok jadi kayak kena amnesia? Jadi gini, Ahok mantan komisaris utama Pertamina dari 2019 sampai 2024. Lalu pas kasus mega korupsi, Pertamina 271 triliun ini meledak, wartawan nanya ke dia, apa yang sudah Anda lakukan untuk mencegah ini? Jawabannya, berubah-ubah. Kadang dia bilang, saya nggak bisa apa-apa, saya cuma komisaris. Tapi sebelumnya, dia pernah bilang, saya ini pengawas, semua keputusan di Pertamina tunduk ke saya. Jadi mana yang benar? Ini yang bikin netizen gercep. Videonya langsung dibandingkan. Tahun lalu bilang A, sekarang bilang B. Paling menarik soal jabatan di Rut Pertamina. Di wawancara sama Najwa Shihab tahun 2024, Ahok bilang Jokowi pernah nawarin dia jadi di Rut Pertamina tahun 2023, tapi dia tolak. Kenapa? Katanya tawarannya telat, dia lebih enjoy jadi komisaris, bisa main golf, belajar Mandarin, dan bisnis jagung ayam. Tapi sekarang di wawancara lain dia bilang, saya nggak pernah ditawari jadi di Rut. Kalau mau bersihin Pertamina, jadikan saya di Rut. Loh? Lah dulu katanya ditawari tapi nolak. Sekarang bilang nggak pernah ditawari. Logika kita dipermainkan. Mari kita lihat faktanya. Mega korupsi ini terjadi dari 2018 sampai 2023. Ahok jadi komisaris 2019 sampai 2024. Artinya, kejadian ini sudah berlangsung saat dia menjabat. Kalau dia memang anti korupsi, kenapa nggak dari dulu dia bongkar? Kenapa nunggu sekarang, setelah dia bukan komisaris lagi? Kita tahu, sebagai komisaris, Ahok punya akses ke semua laporan. Dia bisa panggil direksi, dia bisa usul kebijakan. Tapi kok malah dia diam aja? Apakah waktu itu dia terlalu sibuk terapi golf, terapi Mandarin, dan bisnis jagung ayam? Atau apakah ini cara dia untuk cuci tangan setelah kasus ini meledak? Sekarang ada yang nyalahin Jokowi dan Prabowo. Serius? Jokowi udah mimpin Indonesia 10 tahun dan berhasil membangun banyak hal. Dari jalan tol, bendungan, sampai industrialisasi nikel. Tapi satu hal yang selalu dia tekankan, penegakan hukum. Prabowo dari dulu nggak pernah terseret kasus korupsi. Malah dia yang sibuk ngeberesin pertahanan negara. Jadi, kalau ada yang mau lempar kasus ini ke Jokowi dan Prabowo, itu akal-akalan. Karena siapa sih yang berkuasa di Pertamina saat mega korupsi ini terjadi? Siapa komisarisnya? Siapa direksinya? Mereka yang harus bertanggung jawab, bukan Jokowi. Bukan Prabowo. Jokowi malah sudah bersikap tegas. Dia dukung penuh KPK, Kejaksaan Agung, dan Bareskrim untuk mengusut tuntas kasus ini. Bahkan Prabowo pun mendukung langkah bersih-bersih di BUMN. Mereka tahu Pertamina ini urat nadi ekonomi negara. Kalau bocor 271 triliun rupiah, itu dampaknya bisa ke harga bahan bakar minyak, subsidi rakyat, sampai anggaran pembangunan. Ahok bilang kalau mau bongkar Pertamina, persidangannya harus terbuka. Oke, bagus. Kita semua setuju. Tapi kenapa baru bilang sekarang? Kenapa dulu waktu dia masih komisaris dia nggak teriak kayak gini? Dia punya rekaman rapat, notulen, bukti-bukti. Kalau memang ada kejahatan yang dia tahu, kenapa nggak dari dulu dilaporin ke Jokowi atau aparat hukum? Sekarang kita butuh keberanian, bukan drama. Kalau Ahok punya bukti kuat, serahkan ke Kejaksaan Agung. Jangan cuma bicara di media. Jokowi udah kasih contoh soal keberanian ini. Prabowo juga. Bahkan sekarang penegak hukum makin tegas. Lihat aja kasus yang diusut Kejaksaan Agung dan KPK belakangan ini. Makin gahar, makin nggak pandang bulu. Jadi, kalau Ahok serius mau bantu, buktikan dengan aksi. Bukan sekadar omongan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, Indonesia bisa selamat. Sekarang kita masuk ke pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang bermain di balik skandal ini? Karena kalau kita lihat, ada pola yang menarik. Setiap kali ada gebrakan besar dari pemerintahan Jokowi atau Prabowo, pasti ada skandal besar yang tiba-tiba mencuat. Dulu pas IKN mulai dibangun, tiba-tiba ada ribut-ribut soal tambang ilegal.
Pas program hilirisasi nikel mulai terasa dampaknya, tiba-tiba ada serangan ke BUMN-BUMN tambang. Sekarang, pas Indonesia lagi di ambang transisi kepemimpinan, skandal Pertamina meledak. Oke, mari kita pakai logika. Korupsi di Pertamina itu faktanya ada, ini nggak bisa kita bantah. Tapi kenapa baru sekarang diangkat? Apakah ada pihak-pihak yang ingin menggiring opini bahwa pemerintahan Jokowi gagal? Atau ada yang mau menjegal pemerintahan Prabowo sebelum dia mulai bekerja? Karena kalau kita jeli, yang paling keras nyerang skandal ini justru kelompok yang selama ini sering berseberangan dengan Jokowi dan Prabowo. Mereka yang dulu teriak, Jokowi antek oligarki. Sekarang mereka bilang, Prabowo penerus oligarki. Coba pikirkan baik-baik. Banyak yang nanya, kalau memang serius kenapa penegakan hukum baru berjalan sekarang? Jawabannya simple, karena sistemnya baru mulai bersih. Dulu banyak mafia hukum yang pegang kendali. Sekarang satu persatu mulai tumbang. Kasus Jiwasraya, Asabri, Waskita Karya, Pertamina, semua diusut Kejaksaan Agung. Kasus tambang ilegal, ekspor gelap, mafia sawit, semua mulai terbongkar. Kalau sistem masih dikuasai mafia, kasus-kasus ini nggak akan pernah dibuka. Tapi lihat sekarang, satu persatu mulai diproses, mulai dihantam. Jadi kalau ada yang bilang, ini cuma gimmick politik, tanya balik ke mereka. Kenapa dulu diam aja waktu mafia hukum merajalela? Sekarang, kita sudah tahu pertarungan ini bukan pertarungan biasa, ini soal masa depan Indonesia. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Jangan gampang termakan framing murahan. Kalau ada yang tiba-tiba jadi pahlawan anti korupsi, tapi dulu diam aja waktu mafia hukum berkuasa, itu patut dicurigai. Dukung pemimpin yang benar-benar kerja. Jokowi sudah bikin fondasi. Prabowo harus kita dukung untuk melanjutkan dan menyempurnakan. Jangan biarkan Indonesia dijadikan boneka asing lagi. Karena sekarang Indonesia bukan lagi bangsa kuli. Sekarang Indonesia sudah berdiri tegak. Dan mereka yang dulu bisa seenaknya, sekarang mulai panik. Jangan tertipu narasi-narasi murahan. Jangan biarkan mafia lama kembali berkuasa. Jokowi sudah mulai. Prabowo akan melanjutkan. Dan tugas kita, jaga agar Indonesia tetap di jalur yang benar. Gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, Indonesia bisa selamat. Kita bahas dengan lebih dalam. Kenapa ada mantan pejabat yang justru membela para bajingan yang jelas-jelas merampok uang rakyat? Kenapa mereka malah bikin narasi seolah-olah yang dihukum itu korban, sementara maling uang rakyat malah dibelain mati-matian? Jawabannya satu, karena mereka bagian dari sistem yang dulu nyaman dengan kekacauan. Coba kita lihat pola ini, tanda panah ke atas. Dulu waktu korupsi merajalela mereka diam. Dulu waktu mafia hukum pegang kendali mereka tutup mulut. Sekarang ketika satu persatu dijebloskan, mereka teriak kriminalisasi. Mereka ini bukan membela kebenaran, tapi membela sistem lama yang sudah membusuk. Mereka takut karena giliran mereka bisa jadi sebentar lagi. Dan lebih lucunya lagi, mereka suka main drama. Ada yang tiba-tiba jadi aktivis, padahal dulu waktu pegang jabatan malah ikut bancakan. Ada yang tiba-tiba pasang muka sok suci, padahal dulu jadi bagian dari sistem busuk itu sendiri. Ini yang harus kita bongkar. Kita nggak usah pakai basa-basi. Ratusan triliun hilang, dan itu bukan duit kecil. Itu uang yang seharusnya buat kesejahteraan rakyat, bukan buat bancakan para maling berdasi. Dan ketika pemerintah mulai menindak tegas, tiba-tiba muncul pembela-pembela dadakan. Siapa yang mereka bela? Bajingan yang sudah nyolong duit rakyat. Dan siapa yang mereka serang? Pemerintah yang berusaha bersihin sistem. Ini konyol. Ini sinting. Ini menjijikkan. Kalau mereka benar-benar bela rakyat, harusnya mereka dukung upaya penegakan hukum, bukan malah membela malingnya. Tapi ya gitu, karena mereka masih punya kepentingan, karena mereka takut nama mereka ikut terseret. Nah, ini juga menarik. Kita nggak bisa pungkiri Ahok itu pintar, tapi masalahnya pintar saja nggak cukup. Karena kalau pintar tapi nggak punya kebijaksanaan, hasilnya malah ngawur. Kita lihat sekarang, dia malah sibuk belain maling kelas kakap. Kenapa? Apa karena dia bagian dari lingkaran itu? Atau karena dia masih dendam politik? Yang jelas cara berpikirnya aneh. Di satu sisi, dia mengaku orang yang anti korupsi. Di sisi lain, dia malah membela yang jelas-jelas maling. Ini kemunafikan kelas atas.
Kalau benar-benar berjiwa reformis, harusnya dia dukung penegakan hukum. Harusnya dia teriak supaya bajingan kelas kakap dihajar habis-habisan. Bukan malah sibuk bikin narasi yang memperkeruh keadaan. Yang mereka bela bukan kebenaran. Yang mereka bela bukan rakyat. Yang mereka bela adalah sistem lama yang bikin mereka nyaman. Dan semakin banyak yang ketangkep, semakin keras mereka teriak. Semakin banyak yang dibongkar, semakin liar mereka bikin drama. Tapi kita sudah nggak bodoh, rakyat sudah makin cerdas. Dan negara ini sudah nggak bisa lagi dikuasai bajingan-bajingan itu. Jokowi sudah memulai, Prabowo akan menyelesaikan. Dan tugas kita, jaga agar mereka yang busuk ini nggak bisa lagi berkuasa. Karena Indonesia bukan lagi bangsa kuli. Indonesia sudah bangkit, dan mereka yang korup harus dihancurkan. Tapi kenapa penegak hukum baru bertindak sekarang? Ini pertanyaan bagus. Jawabannya sederhana, karena sistemnya baru mulai bersih. Jangan lupa, Jokowi butuh waktu untuk membangun sistem penegakan hukum yang independen. Prabowo juga paham, kalau mau bikin Indonesia kuat, hukum harus jadi prioritas. Dulu, banyak mafia hukum yang bikin kasus-kasus besar mandek. Sekarang, Kejaksaan Agung mulai ngebut. Kasus korupsi BUMN satu persatu dibongkar. Dan ingat ini baik-baik, kalau Indonesia masih dikendalikan oligarki lama, skandal Pertamina ini nggak bakal naik ke permukaan. Mereka bakal lindungi habis-habisan. Tapi nyatanya, sekarang kasusnya dibuka, dibongkar, dan diusut sampai ke akar-akarnya. Itu bukti bahwa penegakan hukum kita bukan cuma gimmick politik. Sekarang, mari kita lihat fakta-fakta berikut. Oligarki lama panik. Mereka lihat Indonesia makin mandiri, makin susah dikontrol dari luar. Jadi mereka cari celah untuk menjatuhkan Jokowi dan menjegal Prabowo. Media tertentu mulai menggiring opini. Perhatikan, ada media yang dari dulu nggak pernah suka sama Jokowi, sekarang mendadak jadi pahlawan anti korupsi. Mereka bilang ini semua gara-gara Jokowi. Padahal saat kasus ini terjadi justru Jokowi yang mulai bersih-bersih BUMN. Politikus oposisi mulai menyerang. Ada yang dari dulu selalu nyinyir soal Jokowi, sekarang mendadak peduli sama korupsi di Pertamina. Padahal dulu mereka diam aja waktu mafia migas merajalela. Jadi siapa yang sebenarnya bermain? Jawabannya, mereka yang panik karena Indonesia mulai lepas dari cengkraman mereka. Jangan gampang terpengaruh opini murahan. Kalau ada yang teriak-teriak soal mega korupsi, tapi dulu diam aja waktu mafia migas masih bebas, kita harus curiga. Dukung penegakan hukum yang tegas. Jokowi dan Prabowo sudah menunjukkan komitmen buat bersihin sistem. Kejaksaan Agung sekarang makin berani. Jangan sampai gerakan bersih-bersih ini dihentikan gara-gara framing media. Gunakan logika, jangan jadi korban propaganda. Kalau ada yang tiba-tiba jadi pahlawan anti korupsi, tapi rekam jejaknya abu-abu, itu patut dipertanyakan. Jadi kita harus cermat, harus jeli. Karena pertarungan sebenarnya bukan cuma soal hukum, tapi juga soal masa depan Indonesia. Gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, Indonesia bisa selamat. Sekarang kita bahas, kenapa semua ini terjadi? Kenapa setiap kali Indonesia mulai berdiri lebih tegak, pasti ada pihak yang mencoba membuat kekacauan? Kenapa Jokowi dan Prabowo jadi sasaran utama? Dan siapa yang sebenarnya paling takut kalau Indonesia benar-benar maju? Sekarang, mari kita bongkar satu persatu. Coba lihat, dulu Indonesia dikenal sebagai negara kuli. Ekspor mentahan, impor barang jadi. Sumber daya alam dikeruk, kita cuma dapat remahannya. Tapi sekarang, hilirisasi jalan terus. Indonesia nggak mau lagi ekspor mentah. IKN dibangun, Indonesia nggak mau lagi terjebak di Jakarta sentris. Industri pertahanan diperkuat, kita nggak mau lagi jadi tukang beli senjata dari negara lain. Dan ini yang bikin negara-negara besar panik. Kalau Indonesia mandiri, mereka kehilangan lahan bisnisnya. Kalau Indonesia kuat, mereka nggak bisa lagi semena-mena. Makanya, setiap kali ada perubahan besar, pasti ada serangan balik. Perhatikan pola ini baik-baik. Jokowi mulai bangun IKN, tiba-tiba ada isu hutan habis, tambang ilegal. Indonesia bikin mobil listrik, tiba-tiba ada narasi soal utang negara yang makin besar. Prabowo sebentar lagi jadi presiden, tiba-tiba ada skandal besar di Pertamina. Apakah ini kebetulan? Atau ada yang nggak mau Indonesia maju? Jawabannya jelas. Ada kekuatan besar yang enggak rela Indonesia keluar dari status quo. Dan mereka bukan cuma dari luar negeri. Ada juga dari dalam negeri, karena selama ini ada kelompok yang nyaman dengan Indonesia yang lemah. Mereka bisa dapat proyek tanpa transparansi.
Mereka bisa nyedot SDA tanpa pengawasan. Mereka bisa jual Indonesia ke asing tanpa ada yang peduli. Dan sekarang semuanya berubah. Jokowi sudah bikin fondasi. Prabowo akan melanjutkan dan memperkuatnya. Maka pertarungan ini bukan cuma soal politik, tapi juga soal kedaulatan bangsa. Karena dua orang ini punya tekad yang sama, Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri. Jokowi memulainya dengan hilirisasi dan pembangunan infrastruktur. Prabowo akan melanjutkan dengan kemandirian pangan dan pertahanan. Dan ini yang bikin banyak pihak panik. Lihat aja sekarang, Jokowi diserang dengan tuduhan mengatur pemilu. Prabowo diserang dengan tuduhan penerus oligarki. Narasi ini dibuat bukan karena mereka peduli Indonesia, tapi karena mereka takut kehilangan kekuasaan. Mereka yang dulu bisa ngatur-ngatur negara ini, sekarang panik karena Indonesia mulai susah dikontrol.